Pertanyaan, apakah di akhir nanti semua yang ditampakkan, apa yang dilakukan semasa di dunia akan tetap ditampakkan juga untuk yang telah bertaubat nasuha? Konteksnya bukan pertanyaan hal ini sebetulnya ya, karena pertanyaan di dalam konteks ayat ini sebetulnya lebih mengarah kepada pertanggungjawaban kepada orang-orang kafir yang mendustakan para rasul. Sebetulnya itu bukan pertanyaan yang diakan kepada kita kaum muslimin, kecuali kaum muslimin yang sifatnya seperti yang tadi diklasifikasi oleh Said Kutub, ya, orang muslim tapi ikut pemikirannya, pemikiran Syuyu'i, sosialis, itu pemikiran ilmani, kaum sekuler. Itu yang mungkin ada pertanggungjawaban juga kepada mereka di akhirat. Nah, namun pertanyaan Pak Margi ini bisa saya jawab bahwa kalau kepada kita orang beriman, pertanyaan nanti di akhirat itu semua yang akan terjadi, yang pernah terjadi di sini, ini nanti akan sampai ini sebetulnya di ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-9, ya, ayat yang ke-8 dan ke-9. Jadi siapa yang berat timbangan kebaikannya, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, itu jadi semuanya akan menyaksikan apa yang mereka perbuat dalam kehidupan ini. Adapun orang-orang yang taubat-taubatan nasuha, apalagi seperti yang Nabi anjurkan di bulan Ramadan, kita dianjurkan memperbanyak permohonan pertaubatan itu dengan mengiringi kalimat permohonan al-afu, ya. Jadi membaca di kalimat zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Maka tidak semuanya Allah tampakkan, ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin karena di dunia terbiasa menutupi aib orang lain, walaupun orang lain punya kekeliruan, punya kesalahan, ya, tapi dia berusaha menyembunyikannya, kecuali untuk pembelajaran bagi orang lain, untuk pembelajaran mungkin dia tampakkan sekali-sekali. Maka orang yang seperti ini, sebagaimana janji Nabi, ya, man satara qauman, ya, siapa yang suka menutupi aib orang lain, ya, satarallahu yaumal qiyamah. Nanti di akhirat akan Allah tutupi juga aibnya di hari kiamat. Jadi maksudnya ketika seseorang betul-betul taubatan nasuha dan beristighfar minta ampun kepada Allah yang sesungguh-sungguhnya, maka tidak semua apa yang ia perbuat itu Allah tampilkan, tapi diperhitungkan. Diperhitungkan tapi tidak ditampilkan. Perhitungannya tetap ada, tapi tidak menjadi sebuah pemandangan yang ditampilkan ulang secara keseluruhan, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang di dunia suka menutup aib orang lain. Dan dia sudah meminta ampun kepada Allah dengan permohonan taubat yang sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan tampilkan semuanya, karena kalau itu ditampilkan semuanya, tentu akan membuat dia mungkin malu, dia mungkin takut, ya, padahal itu tidak lagi mengganggu keputusan Allah yang sudah membuat dia masuk ke dalam surga misalnya, ya, surga yang sudah ditentukan tingkatannya, dan maka bagi mereka sebetulnya ditampakkan atau tidak ditampakkan sudah tidak ada gunanya lagi, artinya karena sudah Allah hisab. Hanya saja kalau tidak ditampakkan akan lebih baik karena lebih menutupi malu mereka. Karena nanti kalau ditampakkan mereka akan melihat kembali semua kesalahan-kesalahan mereka. Itu tidak semuanya begitu. Betul. Jadi Pak Margi, ada orang-orang yang Allah jadikan nanti pertaubatannya yang ketika di dunia taubat sungguh-sungguh dan diiringi dengan permintaan ampun kepada Allah sebagaimana yang diajarkan tadi di bulan Ramadan, baca kalimat Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna itu, maka insya Allah di akhirat Allah akan tutupi, tidak ditampilkan, ya, diperhitungkan tapi tidak ditampilkan kembali. Ada yang begitu, tapi kebanyakan yang lain itu semua akan ditampilkan semuanya, karena nanti di akhirat itu kan dikatakan semua anggota tubuh kita juga Allah jadikan bisa berbicara, ya. Nanti kemudian juga apa namanya, lingkungan kita, sekitar kita ini, bumi dan sebagainya ini juga akan ikut berbicara, memberikan laporan tentang apa yang kita perbuat. Itu yang saya maksud barangkali. Jadi ada yang Allah tutup, ya, semua, tidak semuanya ditampilkan, ya, bagi orang-orang tertentu. Tapi tidak semuanya Allah tutupi. Jadi ada orang juga yang Allah tampilkan semuanya. Pengertian tadi ini adalah penyesalan bagi orang kafir. Kalau orang kafir Allah tampilkan semuanya tanpa kecuali, nggak ada yang dikurangi sedikit pun. Tapi kalau orang beriman nanti ada yang Allah tutupi karena mereka ketika di dunia juga suka menutup aib orang lain. Demikian, wallahu a'lam. Apakah semua orang kafir masuk neraka
bagaimana umat yang belum mendapatkan dakwah ajaran Islam. Maaf, misalnya suku pedalaman, Kubu, dan penduduk asli Papua. Tidak semua umat itu nanti di hari kiamat, kalau pertanggungjawaban, semua umat dapat pertanggungjawaban. Ya, kalau keterangan dalam Al-Quran ini penjelasannya begini. Ya, di dalam Al-Quran misalnya di surat yang ke-17, surat Al-Isra, itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Surat 17 ayat yang ke 15, ya. Ujung ayat yang ke-15. Jadi ayat yang ke-15 surat 17 Al-Isra, ketika Allah di situ Allah berfirman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Di situ dijelaskan bahwa kami tidak akan mengazab, ya, suatu kaum sampai benar-benar kami utus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ya. Jadi ada rasul yang Allah utus kepada mereka, barulah mereka mendapatkan azab dari Allah. Ya. Jadi istilahnya kalau ada, jadi bahasanya begini, Allah tidak akan mungkin mengazab suatu kaum yang belum pernah di tengah-tengah mereka Allah utus seorang rasul. Atau kalau bahasa kita sekarang di zaman modern ini, sebelum ada di tengah-tengah mereka seorang dai, seorang pendakwah yang Allah kirim, ya, dengan izin Allah ada di tengah-tengah mereka. Sebelum ada itu, maka mereka tidak akan Allah azab. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana dengan umat di pedalaman? Nah, kalau ada suatu kaum di pedalaman yang kita tahu, ini yang kita tahu, ya, bahwa mereka belum menerima kebenaran, maka yang tahu itu yang wajib untuk datang ke sana menyampaikan kebenaran. Jadi kita kalau tahu ada umat yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita ketahui belum menerima dakwah kebenaran, maka kita yang tahu ini yang wajib untuk berkunjung atau berdakwah kepada mereka di sana. Kita harus datang kepada mereka. Nah, seandainya ada terjadi betul-betul mereka tidak menerima seorang dai, tidak menerima seorang rasul, maka kaidahnya seperti yang dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra ini ayat 15, bahwa Allah tidak akan mengazab mereka, ya, sampai di tengah-tengah mereka diutus rasul kepada mereka. Berdakwah yang dari pihak lain, misalnya zending begitu, Pak. Jadi mereka justru menjadi beragama lain. Jadi bagaimana tuh, Pak? Ya. Kan zending zaman Belanda dulu masuk ke mungkin pedalaman Kalimantan, ya, pedalaman Papua, pedalaman pokoknya ke pelosok-pelosok, sedangkan dai kita mungkin belum lah ya. Maaf, Pak. Begini, sebetulnya kalau saat ini alhamdulillah patut disyukuri, di antaranya kebetulan dulu di antara apa yang saya lakukan, saya kerjakan dulu di tahun 91 sampai 97, saya itu saat itu menjadi mandub Jam'iyah Darul Birri Dubai Emirat Arab, itu memberikan bantuan-bantuan ke remote area, jadi area-area terpencil, ya, di berbagai tempat, ya, sampai di Wamena, ya, Nabire, Fak-Fak, Manokwari, semuanya beberapa daerah di Papua pun didatangi, itu dibantu masjid. Dan ketika kita bantu masjid, itu tidak hanya bantuan masjid, kemudian kita membantu mengirim seorang imam, ya. Diawali dengan memilih imam di kalangan mereka dulu kalau ada, ketika tidak ada dari daerah yang terdekat. Kemarin banyak dari area Sulawesi yang kita kirim ke Papua untuk berdakwah di tengah-tengah mereka. Jadi pelan-pelan sebetulnya hal-hal yang seperti ini ada berjalan. Sekarang ini boleh dibilang dakwah saudara-saudara kita yang tergabung dalam organisasi pesantren Al-Hidayah itu cukup gencar itu berdakwah di Papua, karena mereka basis dakwah mereka itu di Balikpapan, daerah timur, maka mereka yang banyak datang ke sana.
Ya meskipun kita harus hadapi kenyataan apa yang kita lakukan belum sebaik apa yang dilakukan oleh kaum Zending, ya mereka dengan biaya yang luar biasa karena memang dapat bantuan yang luar biasa. Sedangkan kita di sana dai-dai kita itu ya dengan gaji hanya 500.000, dengan gaji hanya 1 juta rupiah, uangnya pas-pasan, dan mereka dapat area apa namanya katakan dikasih area pertanian untuk mereka hidup tinggal. Dan kalau di Persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri ada suatu lembaga namanya Lembaga Dakwah Khusus, ya LDK. Ini dakwah khusus ini adalah untuk dakwah-dakwah di pedalaman. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang katakanlah di antara kita ada yang tahu, boleh juga saya alhamdulillah punya akses untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan di Al-Hidayah, kawan-kawan di Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah. Mungkin bisa saya sampaikan kalau ada area yang kita ketahui ternyata belum sampai dakwah Islam, dakwah tauhid kepada mereka. Yang jelas sekarang kaum muslimin sudah mulai menyebarkan itu kepada mereka. Seandainya tadi pertanyaan Bapak, kalau ada yang belum sampai kepada mereka dakwah tauhid ini, dakwah Islam ini, maka bagi mereka tentu tidak ada hukuman. Dan justru buat kita yang ada pertanggungjawaban, ketika kita dengar ada area yang belum didatangi, maka kita wajib mendatangi. Ini dakwah ini bersifat wajib kifayah, jadinya buat kita semua. Harus ada yang hadir di sana. Jadi beberapa waktu ini kan Indonesia banyak bencana seperti tsunami di Palu, di Banten, terus juga ada gunung meletus dan segala macamnya. Nah itu kan akhirnya kan banyak dikritisi oleh para ya ahli lah, mungkin di media massa, media sosial dan segala macamnya, bahwa ini kan sebenarnya kalau kita berbicara itu hanya karena azab dari Allah. Nah lalu buat apa ilmu pengetahuan? Nah ini pertanyaannya. Karena ini disebutkan karena terjadinya pergeseran atau pergesekan lempeng bumi atau ada tekanan tektonik dari gas atau dari dalam bumi. Nah itu bagaimana relevansinya dengan Quran surat Al-A'raf ayat 4 dan ayat. Dalam konteks kajian ini, surat Al-A'raf ayat yang tadi yang kita kupas itu adalah penggambaran tentang umat-umat terdahulu yang nyata-nyata ya memilih pedoman hidup atau pandangan hidup yang lain, bukan yang dibawa oleh para rasul Allah kepada mereka. Lalu itulah akibat mereka mendustakan para rasul yang terjadi seperti itu. Nah itu untuk menjadi peringatan buat kita. Nah, adapun buat kita umat Nabi Muhammad SAW itu sendiri, sebetulnya pedomannya seperti yang Allah terangkan di dalam artinya pemahaman kita ya, mestinya seperti apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 53. Ya. Al-Anfal ayat 53. Silakan kalau mau dibuka. Di sini diterangkan dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Di sini maksudnya adalah menerangkan tentang bahwa pada dasarnya Allah memberikan kepada kaum manapun, umat manapun, itu kenikmatan hidup, kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan. Ya. Di mana nikmat itu belum Allah rubah, belum Allah akan ganti menjadi azab, ya, menjadi sesuatu yang bersifat teguran, ya, menjadi sesuatu yang bersifat peringatan kepada suatu kaum itu, sampai kaum itu sendiri merubah keadaan itu. Jadi artinya kita yang merubah keadaan yang ada dalam kehidupan kita ini dengan sikap-sikap kita yang menolak kebenaran, sikap-sikap kita yang salah memperlakukan sikap kita terhadap alam itu sendiri. Katakanlah sebagai contoh yang sederhana, ketika Allah menurunkan hujan kepada kita semua yang tadinya adalah asalnya sebagai rahmat buat kita semua, turun sebagai sesuatu yang akan memberikan manfaat buat kita semua. Ketika kita salah menyikapi hujan itu, ya, dengan cara kondisi seperti kehidupan modern sekarang ini, di mana-mana semua tidak ada area resapan air, semuanya diisi dengan area air itu tinggal mengalir saja ke sungai, lalu sungai nanti sampai ke laut, akhirnya nggak ada resapan. Maka yang terjadi adalah ketika aliran sungai itu tersumbat, ya, atau misalnya ada sampah dan sebagainya, maka terjadi banjir atau
saatnya ketika hujan sedang tidak turun atau musim kering, maka tidak ada air, kita kekeringan. Nah itu sebetulnya adalah karena kesalahan kita manusia. Itulah yang saya maksud di dalam ayat ini, surat Al-Anfal ayat 53, konteksnya adalah Allah akan menjadikan suatu azab yang tidak bersifat menyeluruh, tapi hanya peringatan kepada kaum tertentu, pada umat tertentu, area tertentu, gitu, ya. Itu setelah kaum itu salah di dalam mengurus apa yang seharusnya dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah itu sifatnya demikian. Jadi apa yang terjadi dalam bentuk musibah-musibah yang ada yang melanda di negeri kita ini semua, betul sebagian ada yang merupakan hal yang bersifat azab Allah. Tentu azab ini pengertiannya kalau itu kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang menolak kebenaran. Sedangkan bagi orang-orang yang beriman yang ada di situ, tentu bagi mereka adalah sebuah ujian, sebuah kalau bagi orang beriman yang masih hidup, ya, yang ada di sekitarnya atau kita yang mengalami ketika kita akhirnya masih hidup, itu adalah pelajaran, ya, pelajaran dari Allah yang seperti Allah mencambuk, Allah memberikan peringatan keras supaya kita sadar, supaya kita ingat. Dan bagi orang-orang beriman yang ada di sana, yang katakanlah mereka tetap dalam ketaatan kepada Allah, tapi merasakan azab itu seperti saudara kita di Palu yang kemarin kita dengar cerita, mereka ada yang ngaji, ada yang hafal Quran, tapi mereka merasakan azab juga. Maka nanti mereka di akhirat itu akan sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan innama yub'atsuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat berdasarkan niatnya mereka berada di tempat itu ketika Allah menurunkan musibah seperti itu. Sekali lagi, bahasa itu adalah azab, itu adalah teguran, itu adalah peringatan dan semacamnya, itu adalah buat kita orang beriman, ini bahasa yang untuk membuat kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tentu sebab-sebab hal yang katakanlah bisa ditelusuri secara ilmiah, mengapa di situ terjadi ini, terjadi itu semuanya adalah betul. Ya, kita sebagai orang yang Allah kasih ilmu, kasih akal, ya kita harus mencari tahu lebih lanjut mengapa itu terjadi. Yang jelas sebabnya terjadi seperti yang saya katakan di dalam surat Al-Anfal tadi, bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh kita yang salah dalam mengurus alam ini. Ya. Kalau kita mengurusnya dengan baik, kita mengantisipasinya juga dengan baik, katakanlah kita bersikap adil dalam menerima apa yang Allah buat itu, tidak semuanya diperuntukkan untuk pembangunan, tidak semuanya diperuntukkan untuk area pemukiman, tidak semuanya diperuntukkan untuk tempat tinggal, ada yang disisakan untuk persawahan, untuk misalnya pertanian dan sebagainya, untuk tetap menjadi hutan dan sebagainya misalnya. Nah itu adalah sebetulnya sebab-sebab kesalahan kita. Nah di sini yang sebetulnya sama dengan apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13. Silakan kalau mau dilihat. Ar-Ra'd itu surat yang ke-13 ayat yang ke-11. Oleh kita umat Islam ini. Ya. Karena ayat ini sering dibaca sepotong. Surat ke-13 ayat 11 sering dibaca kalimatnya sepotong, yaitu kata-kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Ini sering dijadikan sebagai dalil untuk mengingatkan manusia supaya merubah dirinya sendiri untuk mencapai sebuah kesuksesan, sebuah kebaikan. Padahal ayat ini sedang tidak menerangkan itu, justru menerangkan sebaliknya. Kalau kita baca utuh dari awal ayat yang ke-11, kalimatnya lahu mu'aqibatun min baini yadayhi, bahwa bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menjaga mereka di depan mereka, wa min khalfi, dan menjaga mereka di belakang mereka. Artinya Allah menjamin keselamatan kita sebagai individual. Allah bermaksud memberikan kebaikan kepada kita semua. Bahkan disebutkan yahfadunahu min amrillah. Para malaikat itu atas perintah Allah menjaga kita semua, menjamin keselamatan kita semua.
Jadi Allah bermaksud memberikan kebaikan, ya, kenikmatan kepada kita semua. Baru kalimat itu berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah, maksudnya adalah Allah tidak akan merubah keadaan baik yang sejatinya telah Allah berikan kepada semua manusia, kepada semua orang, sampai manusia itu sendiri yang merubah keadaan baik itu menjadi buruk karena sebab perbuatan mereka memilih hal-hal tertentu yang mengakibatkan rusaknya alam, rusaknya kehidupan ini semua. Karena kalau dari awal ayat berikutnya, kalimat berikutnya, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu. Karena kalau dari sejak awal Allah bermaksud buruk, bermaksud jelek kepada suatu kaum, maka nggak ada yang bisa menolak. Nah, itu begitu. Jadi kalau sejak awal Allah hendak menghukum suatu kaum, maka kaum itu tidak akan bisa menolak. Jadi justru ayat ini lebih menerangkan kepada asalnya Allah itu memberikan kebaikan kepada kita semua. Seperti yang contoh air hujan yang tadinya saya contohkan itu. Ya. Tapi karena ulah tangan kita yang salah menyikapi alam ini, ya, maka akhirnya terjadilah sesuatu yang bentuknya seperti azab itu. Nah, kalau bahasa azab, bahasa pelajaran, ujian, cobaan, peringatan, itu adalah bahasa untuk memberikan pembelajaran kepada kita sebagai orang beriman supaya punya kesadaran secara keimanan untuk segera merubah keadaan kita itu untuk menjadi yang lebih baik. Katakanlah kalau kehidupan itu penuh dengan ketidakadilan, maka berlaku adillah. Kalau kehidupan itu penuh dengan menguntungkan satu kelompok saja, maka mulailah bersikap adil untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak. Kalau selama ini kita hanya memberikan kemakmuran pada satu bidang tertentu, maka jadikanlah ini bidang-bidang yang lain juga ada kemakmurannya. Kesejahteraan juga begitu, tidak kepada orang tertentu, kelompok tertentu, jadi pada yang lain. Nah, itu peringatan itu lebih kepada hal yang seperti itu. Ya, 7 mempertegas kalau tidak akan ada yang luput dalam catatan Allah dan dijelaskan di Al-An'am semua tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Pertanyaannya, apakah kitab Lauh Mahfuz ini sudah tertulis dari awal dan tidak berubah? Ataukah ada perubahan sampai hari kiamat nanti seperti misalnya dicatatnya amal buruk baik dan dihapusnya amal buruk? Bisa kita lihat keterangan untuk menjawab pertanyaan ini. Firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat ayat 22. Ya. Situ Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, tidak juga sesuatu musibah yang menimpa diri kalian, kecuali semuanya sudah tercatat dalam sebuah kitab sebelum kejadian itu diciptakan. Jadi sebelum terjadinya sesuatu, sudah Allah tetapkan itu terjadinya. Allah sudah menuliskan, ini yang namanya takdir Allah. Ya, akan tetapi sebelum takdir itu terjadi, kita masih bisa berusaha untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan untuk takdir itu tidak terjadi. Kalau kita anggap itu akan menjadi takdir yang buruk. Katakanlah seperti kondisi kita sekarang, wabah COVID-19 ini, ya, itu sebagaimana yang diajukan oleh Nabi, kita disuruh lari, ya, lari, fafirru, lari kalian. Kalau ada penyebaran penyakit menular, penyakit yang mewabah pandemi ini, kita disuruh lari, artinya menghindarkan diri sejauh-jauhnya seperti lari dari terkaman singa, ya. Itu maksudnya adalah lakukan hal-hal yang bersifat antisipasi untuk kita terhindar dari mengenai takdir kena penyakit itu. Katakan kalau sekarang dianjurkan pakai masker, dianjurkan kita
menjaga jarak, ya, dianjurkan kita mencuci tangan dan semacam itu semua adalah bentuk ikhtiar yang kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari takdir buruk yang akan terjadi. Ya. Jadi seseorang tidak boleh mengatakan sudah takdirnya kalau itu belum terjadi. Ya. Memang kalau sudah terjadi, artinya sudah terjadi nih, akhirnya kita mengalami jatuh sakit, sudah mengalami kita jatuh mendapatkan katakanlah bencana, dapat musibah, maka kita tinggal mengucapkan hada ma qadarallahu lana. Ini adalah memang takdir Allah untuk kita semua. Itu betul. Tapi kalau kita lihat ke belakang, takdir itu sebetulnya tidak terjadi begitu saja kalau kita berusaha untuk mencegahnya. Seperti orang yang sakit, maaf, dia sakit ya gara-gara dia sering minum minuman keras, sering dia merokok misalnya. Akibat dia merokok, kemudian dia minum minuman keras atau dia minum minuman soda dan semacamnya seperti itu, lalu dia jatuh sakit atau dia makan apa kebanyakan misalnya, karena kan dilarang dalam agama itu makan sesuatu itu berlebihan ya. Lalu dia jatuh sakit, maka sebabnya memang adalah perbuatannya sendiri. Tapi begitu terjadi itu adalah takdir dia. Tapi sesuatu yang sebetulnya bisa dia hindari sebelumnya kalau dia tidak melakukan hal-hal yang bisa memburukkan keadaan dirinya nanti ke depan. Itu begitu. Jadi betul bahwasanya semua sudah Allah tuliskan, tapi tidak berarti yang Allah tuliskan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa berubah. Apalagi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya apa yang menjadi takdir buruk yang mungkin akan kita alami nanti di depan itu bisa berubah dengan doa. Nah, jadi doa itu pun adalah sesuatu yang untuk menenangkan hati kita untuk bisa terhindar dari sesuatu yang buruk yang mungkin akan terjadi di depan. Kalaupun akhirnya juga terjadi, maka katakanlah itu mungkin sudah yang paling ringan yang Allah timpakan kepada kita karena kita sudah melakukan doa. Karena biasanya begitu. Salah satu bentuk kabulnya doa dari Allah adalah kita dihindarkan dari mengalami suatu musibah yang lebih besar. Kalaupun kita mengalami musibah, maka yang kita alami adalah yang kecil saja. Itu salah satu bentuk doa Allah kabulkan. Pertanyaan nomor 5 di ujungnya itu Pak, kan kemudian mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ini orang kan gambarannya kalau malam itu banyak yang tidur Pak. Apakah mereka sadar itu Pak? Ini, begini. Supaya tolong dipahami ya. Pengertian inna kunna zalimin ini itu adalah orang itu mengungkapkan keluhan penyesalannya setelah azab Allah datang. Bahasa menzalimi diri sendiri itu yang paling besar kezaliman sebetulnya adalah perbuatan syirik. Ya. Seperti dalam Al-Quran di surat Luqman disebutkan inna syirka la zulmun azim. Surat yang ke-31 ayat 13. Ya. Itu dikatakan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi maksudnya akibat mereka selama ini menduakan Allah dalam keyakinan mereka, ya, mereka tidak hanya mengikuti ajaran yang diajak oleh para rasul utusan Allah kepada mereka memilih cara hidup yang lain, yang pedomannya bukan pedoman yang dibawa oleh para rasul utusan Allah kepada mereka, maka itu yang disebut mereka menzalimi diri mereka. Karena di situ mereka menduakan Allah, menduakan petunjuk. Jadi Allah menciptakan mereka, Allah mengirim Rasul kepada mereka, Allah yang menjamin rezeki kepada mereka, tapi yang mereka ikuti adalah petunjuk lain, Tuhan yang lain, kesembahan yang lain. Nah itu kezaliman yang besar. Jadi kezaliman di sini sebetulnya adalah pengakuan mereka ketika mendapatkan azab itu, ketika azab sedang mereka alami, baru mereka akui. Jadi selama ini mereka memang berbuat zalim dengan kekufuran mereka, tapi tidak mereka sadari selama ini. Baru mereka sadari setelah azab datang kepada mereka. Tentu saja penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Dan itu yang sering terjadi pada siapapun, termasuk kita dalam beberapa perkara-perkara agama ini. Ya. Saya kira itu. Dan itu berarti untuk mereka yang sudah telah menerima dakwah ya Pak ya, bukan yang mereka yang belum ya. Iya. Menerima dakwah betul. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu sekalian. Ya.